Halo teman-teman, terima kasih sudah mendukung ke channel sehingga saat ini sudah mencapai 500 subscriber. Terima kasih banyak teman-teman. Walau belum cukup 2 bulan aktif, namun sudah mencapai 500 subscriber lebih. Pada video kali ini saya akan membuat video part yang kedua, lanjutan dari kisah hidup saya, kisah nyata hidup saya, part yang satu, dimana di bagian part yang satu itu saya menceritakan bahwa saya pernah menjadi seorang pengemis di Nunukan tahun 2013. Tentu ada alasan tersendiri di balik semua itu. Kita saksikan sampai selesai video ini karena ada hal-hal penting yang mungkin bermanfaat untuk kita simak bersama. Sebenarnya teman-teman, saya sudah menuliskan kisah hidup saya di dalam buku sebagai bukti tertulis tentang kisah hidup saya, karena kisah hidup saya merasa berbeda dari kisah hidup orang lain. Saya merasa sangat berbeda dan saya belum pernah berjumpa dengan orang yang mengalami kisah seperti saya. Atau jika mungkin teman-teman berjumpa dengan orang yang seperti saya, bisa tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, kita lanjut ke kisahnya. Teman-teman, saya menjadi pengemis saat itu karena saya dalam keadaan goncangan pikiran, jiwa dan raga. Goncangan yang sangat kuat karena pengaruh kegaiban, pengaruh kekuatan gaib di dalam diri saya. Saya berusaha menutupi kisah hidup saya ini, namun lama-kelamaan saya merasa tidak nyaman. Jadi saya bersyukur pada kesempatan ini saya diberikan kesempatan dan keberanian untuk menceritakan ulang kisah saya di masa yang silam, mulai dari 2009 hingga 2013. Banyak kisah-kisah mistis, kisah-kisah spiritual, ada kaitannya secara rohani juga. Pada kesempatan ini saya hanya akan menceritakan kisah-kisah saya yang ada kaitannya dengan keadaan saya di 2013. Mengapa saya bisa menjadi seperti orang gila dan menjadi seorang pengemis? Menjadi pengemis karena terpaksa, karena keadaan saya tidak memungkinkan untuk bekerja mencari uang untuk memenuhi kebutuhan. Teman-teman, sebenarnya saya secara pribadi merasa tidak gila, karena itu hanya pengaruh penguasaan kekuatan gaib di dalam diri saya. Namun karena saat itu saya belum bisa mengendalikan diri, sehingga saya berlagak seperti orang gila, dan saya sendiri menyadari itu, sehingga saya tidak berani bekerja pada orang lain. Walau saya terkadang merasa sadar, namun terkadang tubuh saya ini tidak bisa terkontrol. Kadang berbicara sendiri dan saya pun terkejut kenapa saya berbicara sendiri, atau tubuh saya melakukan gerakan-gerakan yang saya sendiri tidak menginginkannya. Teman-teman, sekitar tahun 2009 saya mengurus surat-surat untuk menjadi TKI ke Malaysia.
Saat itu saya masuk ke Malaysia sebagai TKI resmi, punya paspor, punya visa, dikontrak selama 3 tahun. Jadi semua suratnya sudah beres. Pas hari H, misalnya ini sebentar jam 9 pagi mau berangkat, saya mendapatkan suatu pertanda. Waktu itu saya tidak tahu, saya mengira ini adalah pertanda biasa. Ternyata pada tahun 2013 itu saya mendapatkan pernyataan secara pribadi bahwa itu ada kaitannya dengan keadaan saya, di mana saya berniat untuk masuk ke Pulau Kalimantan. Saya sendiri tidak mengerti apa hubungan saya dengan Pulau Kalimantan. Namun simak terus kisah saya teman-teman, karena ada kaitannya hingga 2013. Pada saat saya mandi waktu itu, tiba-tiba saja percikan air masuk ke hidung saya. Tiba-tiba saya susah bernapas dan hidung saya ini keluar cairan putih, dan saya menganggap itu hal biasa karena pernah juga saya mengalami hal demikian. Namun setelah itu menjadi sembuh karena hanya sebentar saja terasa pedas di hidung. Tapi yang saya alami saat itu berbeda. Hidung saya mulai mengeluarkan darah mulai saat itu selama 1 tahun. Jadi mulai saya berangkat sampai ke Malaysia dalam keadaan bekerja, hidung saya ini sering mengeluarkan darah, gumpalan-gumpalan darah yang banyak. Jadi kalau saya kemana-mana selalu membawa sepotong kain untuk lap ini darah yang keluar dari hidung, dan juga setiap 10-15 menit saya harus membersihkan hidung saya. Jika tidak, saya akan sulit bernapas. Dan keadaan itu berlangsung sekitar 1 tahun. Saya sendiri tidak tahu apa yang saya pikirkan saat itu, sehingga saya tidak ada niat sama sekali untuk mengobati hidung saya yang tersumbat atau mengeluarkan darah itu. Pikir saya, biarkan saja, karena nanti suatu saat akan sembuh dengan sendirinya. Saya tidak tahu kenapa saya punya keyakinan sebesar itu. Teman-teman saya menyarankan agar pergi berobat, namun saya sendiri menolak karena saya yakin bahwa suatu saat hidung saya ini akan sembuh. Walau itulah kenyataannya teman-teman, sampai 1 tahun penuh saya harus menanggung penderitaan sakit di hidung. Selama di Malaysia, di tempat saya bekerja, yaitu di Ladang Meruan Jaya, Selangau, daerah Selangau, kurang lebih sekitar 6 bulan, kurang lebih 6 bulan kami bekerja di sana sama teman-teman. Saya mendapatkan suatu pertanda aneh lagi, di mana saya adalah tipe orang yang tidak suka sembarangan membuka baju, biar baik saat tidur, saat bekerja, atau saat lagi apapun. Saya tidak sama seperti laki-laki lain yang dimana saja selalu melepaskan bajunya. Kalau saya tipe yang berbeda. Saya merasa malu jika saya membuka baju di depan orang lain. Nah, saat itu saya tidur sore sekitar jam 8, jam 9. Paginya saya bangun, baju saya sudah terlepas dari badan. Sontak saya terkejut karena saya tidak biasa membuka baju.
kenapa tiba-tiba baju saya terbuka. Saya langsung bertanya kepada teman-teman yang satu kamar dengan saya, apakah ada yang membuka baju saya untuk bercanda atau apa. Dan ternyata teman-teman saya bilang tidak ada yang membukanya. Bagaimana kita membuka bajumu sedangkan kita semua tidur, lampunya mati. Dari itu saya mulai berprasangka dari dalam hati saya dan dari pikiran, ini mungkin ada pengaruh gaib atau roh-roh yang ada di sekitar situ yang mau mengganggu saya. Itu kata hati saya berkata seperti demikian. Namun saya tidak menghiraukan keadaan itu. Setelah peristiwa baju saya terlepas dari badan, keadaannya seperti biasa. Saya bekerja dengan baik, walau ada kendala-kendala, tapi saya merasa itu tidak perlu diceritakan. Saat itu sekitar 2011. Pada 2011 saya kurang ingat bulannya tepat di bulan apa, tapi kejadiannya saya ingat dengan persis karena ada kaitannya dengan keadaan saya. Apa yang saya alami di Nunukan pada 2013 yang lalu. Teman-teman, pada 2011 itu saya terjatuh saat mengeluarkan buah sawit dari dalam kebun, mau keluarkan ke jalan raya supaya bisa dimuat sama person. Jadi di tempat saya bekerja dulu memakai selabit. Jadi kita mengeluarkannya itu di belakang. Di belakang ada keranjang di belakang. Jadi buahnya itu kita masukkan buahnya ke keranjang baru dibawa keluar. Nah, saat itu kebetulan yang saya tombak itu kalau buahnya sudah lumayan besar buahnya. Hanya 2 buah teman-teman yang saya taruh di keranjang. Sudah 1 buah saya taruh. Mau menaruh buah yang berikutnya, ternyata langsung saya terjatuh belakang. Langsung terjatuh dan saya merasa punggung saya sakit. Tapi saya duduk sejenak, lalu kemudian merasa baikan, saya mengeluarkan semua buahnya, lalu saya pulang ke rumah. Setelah mengalami jatuh, malam itu saya bermimpi angin puting beliung. Ada 3 angin puting beliung yang berjejeran seperti ini, berjejeran dari sana menuju ke saya, hendak menabrak saya waktu itu. Dan dalam mimpi saya itu saya berusaha menghindar. Saya menghindar, tetapi salah satu putaran angin kencang itu kan ada 3 putaran angin itu yang berjejeran. Salah satunya mengenai tubuh saya. Jadi saya karena mimpi itu saya jadinya terkejut dan takut. Jangan sampai saya mengalami suatu musibah lagi. Ternyata teman-teman, mimpi saya itu adalah pertanda bahwa saya akan mengalami sakit. Jadi sejak saat itu saya sakit selama 1 bulan di Malaysia. Saya sakit kurang lebih 1 bulan. Saya tidak bisa bekerja. Saya hanya tinggal di rumah, dikasih makan sama teman-teman. Teman-teman membujuk saya untuk pulang, namun saya menolak karena saya tidak mau pulang. Saya masih ingin bekerja. Tetapi bagaimana mau bekerja? Mengangkat buah yang 3 kilo saja saya tidak kuat waktu itu karena sakit. Jadi teman-teman pun sudah malas untuk
menyuruh saya pulang karena saya keras kepala tidak mau pulang. Tetapi ada suatu peristiwa di mana saat itu saya lagi tidur. Malam itu saya tidur lebih dulu, teman-teman. Jadi tiba-tiba saja saya lagi posisi lagi tidur nyenyak. Tiba-tiba saja ada seorang suara laki-laki. Dia datang memanggil nama saya, Nus, Nus, bangun. Jadi sebenarnya ini antara sadar dan tidak sadar. Nus, Nus, bangun, pulang. Jadi suara itu menyuruh saya untuk pulang. Pulanglah, saatnya untuk kamu pulang. Jadi sontak saya terbangun dari tempat tidur. Saya terbangun dari tempat tidur dan saya melihat ke situ, tidak ada orang sekitar situ. Tapi hati saya sudah berubah. Awalnya saya keras kepala tidak mau pulang. Saya bangun dan mencari teman-teman dan berkata, besok saya mau pulang. Teman-teman pun jadi senang karena mereka sangat berharap saya pulang untuk berobat di kampung. Jadi karena saya sudah mau untuk pulang, teman-teman saya mengumpulkan uang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu saya waktu itu. Membantu uang walaupun sedikit, bisa saya cukup sampai ke kampung. Namun ada hal aneh yang saya temui di perjalanan, teman-teman. Jadi saat saya pulang waktu itu, saya kurang ingat tepatnya bulan berapa. Namun saat saya sudah di stasiun bus Sibu, di terminal bis Sibu, pada saat saya menunggu jam keberangkatan bis yang saya tumpangi ke Pontianak, ada seorang laki-laki saya tidak kenal. Ia datang berbisik kepada saya. Katanya ia membawa sebuah benda yang ia dapatkan di dalam sebuah kayu saat ia menebang kayu. Dia bilang sekitar 7 atau 8 rantai baru bisa putus kayu tersebut. Jadi saat kayu tersebut sudah tumbang, sudah jatuh, disitulah dia melihat benda tersebut. Benda tersebut seperti tulang, teman-teman, seperti tulang tapi berbentuk lingkaran. Baru ada titik seperti ada matanya, jadi seperti cincin tapi dari tulang. Bisa kita masukkan ke jari kita. Seperti ini bentuknya. Pada saat teman laki-laki itu menunjukkan benda tersebut, saya langsung berpikiran bahwa ini mungkin benda atau seperti jimat begitu, yang 7 fungsinya untuk kekebalan, karena kayu yang ia tebang sulit putus pada saat ia menebang kayu tersebut. Jadi dia berniat ingin menjualnya. Uang saya sebenarnya terbatas, teman-teman. Waktu itu uang saya kalau dihitung-hitung sulit juga kalau sampai di kampung tidak pegang uang di tangan. Tapi karena teman ini meminta tolong juga, dia rencananya mau menjual benda tersebut, benda cincin tersebut, cincin ajaib tersebut, seharga kurang lebih 10.000 ringgit atau 15.000 ringgit Malaysia kepada seorang toke di Malaysia. Jadi mereka sudah janjian di situ, di stasiun bus Sibu. Namun ia menunggu-nunggu tidak datang toke tersebut. Jadi ia bingung mau pulangnya bagaimana. Terpaksa dia membujuk saya untuk membantunya uang tiket untuk pulang. Jadi
walaupun uang saya pas-pasan, saya terpaksa membeli benda tersebut. Hitung-hitung saya juga menolong dia, karena saya menghitung uang saya masih cukup juga buat beli tiket pesawat untuk pulang. Dan teman-teman, saya menyuruh dia untuk membeli silet di kedai untuk kami mencoba benda tersebut sebelum saya membelinya. Jadi kami pergi ke belakang di dekat toilet. Di situ tempatnya kurang ramai. Jadi ada juga seorang bapak-bapak di sebelah saya ikut di sekitar situ. Dia juga mendengarkan pembicaraan pemuda ini. Jadi dia ikut sama-sama saya untuk mengetes benda cincin gaib tersebut. Jadi pada saat dia menyerahkan cincin gaib tersebut ke saya, teman-teman, pada saat saya menerima pertama kali itu cincin, tubuh saya ini bergetar. Bergetarnya itu sulit untuk dijelaskan, teman-teman. Tubuh saya ini terasa bergetar, dan secara spontan ada suara dari mulut saya. Saya sendiri secara refleks mengeluarkan kata-kata, "Terpujilah Tuhan semesta alam." Baru pertama kali saya merasakan langsung kekuatan gaib dari sebuah benda, karena selama ini saya hanya mendengarkan melalui cerita-cerita orang-orang. Bahkan saya sendiri tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Namun saat itu saya dipertemukan secara langsung, sehingga saya menjadi percaya bahwa ternyata ada benda-benda gaib seperti itu yang membuat tubuh kita ini kebal terhadap senjata tajam. Jadi setelah saya memegang benda tersebut, tubuh saya terasa bergetar, dan saya mengucapkan kata-kata spontan, "Terpujilah Tuhan semesta alam." Saya mengambil silet tersebut, saya mencoret-coret di tangan saya. Di tangan saya tidak apa-apa, terasa berbeda sekali saat sebelum kita memegang benda tersebut. Saya mencoret-coret tubuh saya, tidak apa-apa. Saya memotong rambut pun, biarpun rambut satu helai rambut pun tidak bisa putus, teman-teman, benda itu. Setelah saya mencobanya, saya mencobanya lagi kepada orang yang menjual tersebut. Saya suruh dia, "Kamu sekarang kamu yang pegang, saya yang mencoba silet ini, saya memotong tubuh kamu. Saya menyayat tubuh kamu." Jadi pada saat dia sudah memegang, saya mengambil silet yang masih baru ini. Saya mencoret-coret di tangannya, tidak mempan, di rambutnya tidak mempan juga. Jadi saat itu saya spontan, saya juga percaya, teman-teman, bahwa itu benar-benar benda ajaib, dan saya mau membelinya seharga kurang lebih 350 ringgit. Saya sudah lupa pastinya, teman-teman, tapi berkisaran seperti itu karena kejadiannya lama sekali. Setelah membeli benda tersebut, walaupun saya dalam keadaan sakit waktu itu, tubuh saya ini terasa kuat, teman-teman. Jadi saya di dalam bis sampai di tempat penginapan di Pontianak, saya merasa seperti bukan orang sakit. Walau kadang sebentar-sebentar saya merasakan penyakit tubuh saya ini, tapi saya mendapatkan seperti ada kekuatan tambahan begitu. Pesan teman yang menjual itu, katanya malam saat dia berhasil mengambil benda gaib tersebut dari kayu, malamnya dia bermimpi
dia bermimpi ada seorang berpakaian seperti seorang raja datang dalam mimpinya, teman-teman, mengatakan bahwa ia tidak boleh menjual benda tersebut karena takutnya jatuh ke tangan orang yang salah dan dipergunakan untuk hal-hal yang jahat. Itu dalam mimpinya, teman-teman. Dia menceritakan kepada saya, dan dia juga menyuruh saya untuk jangan menjual, karena dia berniat menjual karena dia juga tidak suka memegang benda-benda gaib atau jimat seperti itu. Saya membeli benda tersebut sebenarnya niat saya untuk dijual lagi. Itu niat hati saya, bukan untuk memegangnya, karena saya juga tidak suka memegang benda-benda gaib seperti tersebut. Namun setelah transaksi itu, teman yang menjual itu dia pulang ke tempatnya. Saya tidak tahu dia tinggal di mana, dia suku asli mana, saya kurang tahu karena saya tidak sempat bertanya. Namun video ini bisa menjadi suatu berita bahwa saya mencari teman tersebut untuk menceritakan, untuk bertemu kembali, untuk menceritakan ulang tentang cincin tersebut, cincin gaib yang ia jual tersebut. Karena saat saya pulang sampai di kampung, banyak teman-teman keluarga yang berkata bahwa itu hanya penipuan dari orang-orang yang punya ilmu, karena sekarang ada ilmu yang bisa melakukan pengisian yang memakai pembatasan waktu. Jadi pada saat masih awal kamu mencobanya akan bisa, namun kalau sudah lama kekuatan benda tersebut akan hilang. Jadi melalui video ini, teman yang menjual benda tersebut, saya mohon nanti diklarifikasi ya, jika memang teman menjual itu atas niat mencari uang atau memberikan itu secara baik dengan niat yang tulus karena memang betul mendapatkan kekuatan benda tersebut dari kayu, tolong berikan klarifikasinya kepada saya supaya saya juga bisa memastikan, karena ada hal-hal aneh yang saya lalui. Walau banyak orang yang menentang saya, katanya itu sesuatu penipuan, tapi hati kecil saya percaya bahwa itu bukan penipuan, karena saya merasakan sendiri waktu walau kekuatan benda tersebut hilang, dalam hati saya, kekuatan batin saya ini terasa semakin kuat. Oke teman-teman, kembali ke kisah tadi. Setelah saya membayar benda tersebut, kemudian teman yang menjual itu pergi, saya pun naik ke bis ke Pontianak. Sepanjang jalan kan saya memegang silet di dalam tas, saya menyimpan silet di dalam tas. Jadi sepanjang jalan saya terus mencoba, langgar setengah jam atau 1 jam, karena penasaran saya mencoba lagi. Saya mencoret-coret tubuh saya, memotong rambut saya, namun tidak ada luka. Dan mulai saat itu saya sudah berniat di mana saya harus menjual benda gaib ini. Jadi saya berniat saat itu untuk menjualnya ke Jakarta, karena pikir saya kalau menjual di Jakarta mungkin harganya lebih bagus, karena benda-benda seperti ini adalah benda langka, sulit ditemukan. Jadi mungkin kalau saya menjual di Jakarta bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Sesampainya di tempat penginapan di Pontianak, suara hati saya ya. Suara hati saya ini berkata, jika kamu ingin berniat menjual benda ini, tidak boleh keluar dari Pulau Kalimantan, karena kalau kamu keluar dari Pulau Kalimantan, maka kekuatan benda ini akan hilang.
karena sudah langgar laut. Tapi ya namanya juga saya pun kurang paham, walaupun itu kata hati saya berkata seperti itu, saya biarkan saja. Saya beli tiket tujuan Jakarta, bukan tujuan Kupang lagi. Jadi tubuh saya ini terasa lumayan sehat, tidak sakit-sakitan lagi, tidak terlalu lemah seperti masih di ladang. Jadi saya beli tiket pesawat tujuan Jakarta. Sampai di Jakarta saya naik taksi ke Museum Nasional. Saya naik taksi, saya menyuruh antarkan saya ke Museum Nasional. Kebetulan waktu itu pagi, saya tiba pagi, jadi langsung. Jadi waktu turun dari pesawat di bandara di Jakarta, saya masuk ke toilet dan mencobanya lagi, karena saya merasa di dalam hati saya waktu itu, kalau langgar laut kekuatannya akan hilang. Saat saya masuk ke WC dan mencoba, ternyata kekuatan benda tersebut masih ada. Pada saat saya mencoba coret tangan saya memakai silet, memotong rambut, tidak apa-apa. Karena masih berfungsi kekuatannya, saya langsung naik taksi menuju ke Museum Nasional. Jadi sudah di depan Museum Nasional. Kebetulan museumnya belum buka karena masih pagi sekali. Jadi sambil menunggu dibuka, saya berniat untuk mencoba kekuatan benda tersebut lagi. Jadi pada saat saya mencoba lagi, saya tidak kuat mencoret tangan saya, hanya menggaris. Ternyata langsung darah saya keluar bekas coretan silet ini. Saya mencoret lagi ke bagian yang lain, sama, tubuh saya sudah mengeluarkan darah. Tidak sama seperti masih awal-awal saya menerima benda tersebut. Kekuatan benda tersebut sudah hilang. Saya langsung bingung. Ternyata kekuatan benda ini sudah hilang. Kenapa tidak hilang waktu saya masih di Kalimantan atau waktu masih di bandara di Jakarta? Ini sudah di depan museum. Untung saya belum masuk, nanti orang coba, habislah saya. Jadi karena tidak berfungsi, saya tidak jadi masuk ke museum. Saya cari taksi kembali ke bandara. Kemudian saya beli tiket dan pulang ke kampung di Soe. Kampung saya di Soe, teman-teman. Saya belum memperkenalkan diri. Nama lengkap saya itu Nusrianus Muskanan. Bapak saya dari suku Rote dan mama saya dari suku Timur, dari Soe. Setelah sampai di kampung, kekuatan benda itu sudah hilang. Dan tubuh saya ini terasa sakit-sakit yang waktu masih di Malaysia mulai terasa kembali. Tubuh saya lemas, bahkan sampai saya tidak bisa jalan. Saya hampir meninggal waktu itu. Saya sampai putus asa, teman-teman, karena beberapa bulan saya betul-betul tersiksa penyakitnya di kampung juga. Saya tersiksa sampai tidak bisa jalan. Sampai pernah, teman-teman, saya berdoa menyerahkan nyawa saya karena saya sudah capek melawan penyakit-penyakit di dalam tubuh saya. Karena penyakit saya ini sangat aneh, keluar panas dari dalam tubuh saya. Tubuh saya ini sangat panas, teman-teman. Kalau kita ingin menyentuh tangan saya, masih di jarak sekitar 10 cm, 15 cm sebelum menyentuh tubuh saya itu sudah terasa hangatnya tubuh saya, panas. Kadang saya menyuruh mama saya mengambil kain, dicelupkan ke air, dibasahkan, baru ditempelkan ke tubuh saya. Di situ saya merasa tenang karena saya merasa sejuk lagi di badan saya. Kalau ada
kain yang dibasahkan baru ditempelkan ke tubuh saya. Jadi setelah sampai di kampung kan kekuatan benda itu sudah hilang, jadi saya kasih ke bapak saya simpan. Dan malam pertama saat saya sampai di kampung teman-teman, waktu itu saya tidak mendapat pertanda apapun dari benda tersebut, kekuatan benda tersebut. Namun saat saya pulang, pada saat malam pertama saya tidur di rumah di kampung saya, bapak saya yang bermimpi, bukan saya. Bapak saya bermimpi. Bapak saya bermimpi bahwa ia melihat seorang kakek tua, katanya berjenggot, putih semua, berpakaian seperti seorang raja. Bapak saya yang cerita, jadi saya juga kurang tahu jelasnya, tapi bapak saya memberikan gambaran kalau itu seperti raja-raja orang Kalimantan. Bapak saya juga berpesan bahwa bapak saya bertanya waktu itu, bagaimana perasaan kamu saat pertama kali kamu memegang benda itu. Lalu saya menceritakan bahwa pada saat pertama saya memegang benda itu, tubuh saya ini terasa seperti bergetar, dan secara spontan saya berkata, terpujilah Tuhan semesta alam. Jadi bapak saya kemudian mengatakan kepada saya, benda tersebut cocok dengan kamu, hanya umur kamu belum cukup. Saat itu umur saya belum 30 tahun teman-teman. Jadi apa yang saya alami di 2013 itu, saya sudah berumur 30 tahun. Jadi saat itu saya masih 29 tahun. Karena saya lahir tanggal 26 November 1982. Saya menyimpan semua perkataan, tapi saya tidak menghiraukan, saya menganggap biasa saja. Karena kekuatan benda itu pun hilang, apalagi yang mau saya pikirkan. Saya tidak mau pusing, karena saya juga tidak suka memegang benda-benda gaib seperti yang saya dapatkan itu. Seiring berjalannya waktu teman-teman, ya sekitar 1 bulan setelah saya di rumah, suara hati saya berkata, ini suara hati saya tidak tahu kenapa suara hati saya ini sering mengatakan hal-hal yang penting dan akan terjadi pada kehidupan saya. Saat itu saya sudah mulai merasa sedikit baikan, sudah berobat kemana-mana, pakai orang pintar, pakai hamba-hamba Tuhan untuk mendoakan. Jadi tubuh saya sudah sedikit baik, tapi saya belum bisa bekerja keras karena tubuh saya masih belum terlalu kuat. Jadi suara hati saya berkata, tahun depan kamu harus pulang ke Kalimantan. Kamu harus mengantarkan kembali kekuatan benda ini. Jadi pertandanya itu adalah saya harus pulang kembali ke Pulau Kalimantan, di mana saja. Yang penting masih satu daratan sama Pulau Kalimantan. Tapi saya tidak peduli teman-teman, itu hanya suara hati saya saja waktu itu. Jadi saya tak menghiraukan. Saya mulai setelah sembuh, setelah beberapa bulan sakit saya sembuh. Saya sempat bekerja sebagai tukang bangunan juga di Kupang. Beberapa waktu, mungkin sekitar 1 bulanan saya kerja. Setelah itu saya pulang ke kampung. Saya sudah berniat waktu itu, sudah berniat di dalam hati. Saya sudah berniat di dalam hati waktu itu untuk tidak merantau lagi. Saya sudah tanam tomat banyak teman-teman, sekitar 600 pokok atau 700 pokok tomat. Jadi semuanya sudah berbuah.
tinggal ya sekitar 1-2 minggu lagi panen waktu itu. Tapi ada suatu kejadian lagi, karena keadaannya sudah saya di kampung sudah sekitar 1 tahun saya di kampung teman-teman. Jadi saya mulai bercocok tanam tomat sayuran itu sudah sekitar 1 tahun. Jadi saya berniat untuk tidak merantau lagi, karena saudara-saudara saya pun melarang, orang tua melarang, keluarga-keluarga yang lain pun melarang karena saya sering sakit. Jadi biarlah saya bekerja di kampung, kata mereka. Saya pun sudah berpikir seperti demikian. Tapi kenyataannya berbeda yang saya hadapi teman-teman. Saat itu ada suatu peristiwa besar yang terjadi dalam keluarga kami. Saya tidak ceritakan di sini, tapi saya langsung ke intinya, bahwa mungkin kekuatan dari benda yang saya dapatkan di Kalimantan itu sudah mulai menuntut, karena sudah 1 tahun saya di kampung. Jadi mulai timbul pergolakan di dalam keluarga kami. Jadi kadang bapak saya bertengkar sama saya, kadang saya dipukul, tapi itu karena bertengkar, bukan karena apa, bertengkar. Ada juga masalah lain, saya membuat kesalahan dengan adik-adik saya. Jadi karena merasa bersalah dengan adik-adik saya lari. Saya lari dengan tujuan saya lari ke Kalimantan. Jadi tujuan saya masuk kembali ke Kalimantan bukan karena untuk membawa kembali kekuatan benda tersebut, tetapi karena ada masalah dalam keluarga sehingga saya harus menghindari terjadinya perpecahan di dalam keluarga kami. Jadi saya jalan satu-satunya, saya harus menghindar. Saat saya hari itu saya ingat jelas, sekitar tanggal 14 Januari 2013. Jadi 14 Januari 2013 saya sudah menyiapkan diri untuk lari ke Kalimantan karena masalah dengan keluarga tersebut, masalah dengan saudara. Jadi saya lari. Tapi yang anehnya teman-teman, saya mendapatkan pertanda lagi sebelum saya naik kapal untuk tujuan ke Kalimantan. Saat itu karena kapal langsung saya tidak dapat, tanggal 14 Januari 2013. Jadi saya waktu itu naik kapal AU, turun di Ende, baru setelah itu saya naik travel ke Momere. Nanti dari Momere baru ada kapal Bukit Seguntang ke Nunukan. Jadi waktu itu pada saat saya naik kapal AU, malam itu kapalnya belum jalan. Malam itu kapalnya belum jalan, padahal saya naik dari malam. Nanti paginya sekitar jam 6 baru kapal itu mulai akan melepaskan tali untuk berangkat. Namun pada saat kapal itu melepaskan tali teman-teman, itu tiba-tiba saja angin deras dari arah laut menghantam kapal. Jadi kapal itu kembali dan mungkin menabrak, ada kapal yang menabrak kapal atau apa di situ, sehingga pada saat saya keluar saya melihat ada besi-besi besar di kapal itu, kapal AU itu sampai bengkok. Waktu itu saya tidak menyangka itu adalah pertanda untuk saya. Tetapi setelah peristiwa 2013, setelah peristiwa yang membuat saya sangat kacau itu, saya mulai menyadari bahwa itu ada hubungannya dengan saya waktu itu. Kapal mengalami hal seperti itu karena saya tidak mengerti kenapa, apa hubungan saya dengan tanah Kalimantan ini, saya tidak mengerti.
Jadi singkat cerita, saya sudah sampai ke Kalimantan. Tapi kali ini saya tidak masuk ke Malaysia. Saya langsung ikut teman ada teman yang saya kenal di kapal. Jadi saya meminta untuk ikut ke tempat kerja mereka di ladang kelapa sawit di Kalimantan Timur. Lokasinya di Berau, Gunung Tabur. Perusahaannya itu perusahaan PT 198 PT SSD. Di situ saya bekerja dulu. Setibanya di PT SSD teman-teman, saya bekerja di situ. Di situ biasa saya dipanggil Nus. Biasanya di kampung di mana-mana sering dipanggil Nus. Tetapi karena saya lari dari keluarga bermasalah, saya mengganti nama panggilan saya menjadi Rian. Karena di tempat itu tidak ada orang yang mengenal saya. Saya pikir dengan mengganti nama panggilan mungkin saya bisa menghilang dari keluarga karena masalah yang saya hadapi tersebut. Namun pada saat saya di ladang itu, saya mendapat banyak tantangan di situ, teman. Saya seperti diikuti oleh kekuatan gaib. Jadi setiap malam itu saya merasa seperti ketindisan. Ya, secara dokter mungkin tidak percaya tentang ketindisan ini, namun saya mengalami sendiri. Pokoknya tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, hampir setiap malam kena. Tapi ya puji Tuhan, saya juga selalu berdoa. Teman-teman pun menyarankan untuk selalu berdoa. Jadi lama-kelamaan ketindisan saya itu mulai berkurang atau hilang. Tetapi setelah ketindisan saya sering mengalami kena tindis itu hilang, saya merasakan lagi hal aneh lainnya, di mana pada saat saya tidur nyenyak, semua teman-teman di kamar situ sudah tidur nyenyak. Tengah malam itu saya selalu sadar. Jadi pada saat saya sadar, saya posisi lagi menutup seluruh badan dengan kain. Jadi saya merasa seperti ada orang berjalan di samping saya, berjalan mondar-mandir, pegang jendela. Tapi saat saya membuka kain, penutup kain, saya melihat tidak ada orang. Kejadian seperti itu terjadi beberapa kali, sampai saya juga ketakutan, teman-teman. Karena apalagi dasarnya saya ini seorang penakut pada makhluk-makhluk seperti itu. Tanpa saya sadari, teman-teman, ternyata di tempat saya bekerja dulu saya berjumpa dengan teman-teman yang mempelajari sebuah ilmu gaib. Mereka mengikuti sebuah perguruan ilmu gaib, yang dimana perguruan tersebut waktu itu katanya belum resmi di Indonesia, tapi sudah resmi di Malaysia. Saya sendiri posisi dalam keadaan yang kacau balau, pikiran tidak tenang. Jadi saya berpikir, kenapa saya tidak mencoba untuk masuk mempelajari ilmu gaib ini? Karena teman-teman awalnya mereka bercerita, teman-teman yang sudah bergabung, mereka bercerita bahwa itu guru-guru dari perguruan tersebut sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhannya orang Kristen. Karena mereka sering bercerita seperti itu, akhirnya saya pun jadinya tertarik karena berhubungan dengan Tuhan. Jadi
Saya pikir tidak ada salahnya saya mencoba, karena ini bukan salah, karena kita bisa bertemu dengan Tuhan kalau kita punya rezeki, karena tidak semua orang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, katanya harus orang-orang tertentu. Jadi singkat cerita teman-teman, saya minta daftar. Kebetulan waktu itu teman saya menghubungi gurunya. Gurunya itu seorang dari Lembata. Guru itu seorang dari Lembata. Jadi kebetulan dia juga mau datang ke lokasi ladang tempat kami bekerja. Kalau teman-teman sekitar saya itu mereka juga hanyalah murid, bukan guru kekuatan ilmu gaib itu. Karena mereka sudah lama ikuti, tapi kekuatan mereka biasa-biasa saja. Jadi singkat cerita, guru itu yang dari Lembata itu tiba di ladang. Saya didaftarkan. Jadi saya mengikuti ritual masuk ke perguruan tersebut. Ada ritual mandi kembang 7 rupa. Saya dalam posisi yang kacau balau juga, jadi saya tidak berpikir panjang untuk mengikuti ritual tersebut. Saya mengikuti ritual tersebut, mandi kembang. Lalu ada ritual doanya selama 7 malam, setiap jam 2. Ada ritual doanya setiap jam 2. Kita berdoa saja apa yang kita mau. Tapi sebelum semua itu kita sudah dilakukan pengisian oleh guru ilmu gaib tersebut. Jadi singkat cerita teman-teman, saya sudah terjun masuk ke dalamnya. Oh ya teman-teman, sebelum guru itu tiba ke ladang kami, misalnya besoknya guru itu sudah sandar dengan sudah datang tiba di ladang. Malam ini saya bermimpi melihat guru itu. Saya bermimpi persis mukanya. Ya memang dalam mimpi agak samar-samar, tetapi setelah guru itu tiba saya langsung melihat, wah ini gurunya ini dalam mimpi saya. Tapi saya menyimpan sendiri dalam hati saya tidak menceritakan. Mungkin ada teman-teman dekat saya yang saya cerita. Jadi setelah saya mengikuti perguruan itu, setelah saya melakukan ritual selama 7 malam, tepat malam yang ketujuhnya itu saya mulai merasakan kekuatan gaib di dalam diri saya. Saat itu saya melakukan gerakan yang aneh, karena ada kekuatan yang ada di dalam tubuh saya yang sudah saya rasakan. Pokoknya semua suara-suara itu dari keluarga nenek moyang saya, keluarga leluhur saya, semua saya merasa seperti terbangun, karena itu suara mereka semua, suara leluhur. Jadi semua leluhur-leluhur yang saya kenal yang sudah meninggal, mereka bangun, istilahnya bangun di dalam pikiran saya. Saya menyadari, saya merasakan tentang kehadiran mereka yang ada di dalam tubuh saya, bukan di luar tubuh, di dalam tubuh saya. Jadi mereka berusaha berkata kepada saya bahwa minta kepada gurumu itu, guru spiritualmu itu, untuk menarik kembali kekuatannya ini, karena kami tidak mau diganggu. Jadi karena saya juga takut, saya didesak sama leluhur saya yang ada di dalam hati dan pikiran saya yang berkata-kata. Lalu saya meminta kepada guru tersebut untuk menarik kembali ilmunya. Saya bertanya apakah bisa ditarik kembali ilmunya, ilmu kita. Dia bilang bisa. Jadi kami melakukan ritual lagi, ritual penarikan kembali ilmu dari perguruan tersebut yang sudah ia transferkan kepada saya waktu itu. Walaupun sudah dilakukan ritual penarikan, tetapi kekuatan di dalam diri saya ini
semakin kuat, tidak bisa hilang, karena mungkin dasarnya juga di dalam diri saya ada kekuatan yang saya sendiri tidak menyadarinya. Jadi mungkin itu jalannya yang ditunjukkan agar saya menyadari kekuatan apa yang ada di dalam diri saya. Saya tidak menyarankan kepada teman-teman untuk mempelajari perguruan ilmu gaib. Itu dilarang teman-teman. Sebenarnya tidak boleh, dilarang secara agama, dilarang secara rohani. Perguruan gaib, apalagi melakukan ritual-ritual semedi untuk bertemu Tuhan Yesus. Jadi rencananya teman-teman, setelah melakukan ritual doa selama 7 malam, saya yang waktu itu akan melakukan semedi di tempat yang sunyi, di tempat gelap. Ada tempat di situ yang sudah disediakan. Kita bisa bersemedi di situ malam-malam. Katanya di situ nanti kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan. Saya tambah penasaran teman-teman. Tetapi karena keadaan saya di malam ke-7 sudah kacau balau, kekuatan di dalam diri saya mulai saya merasakan. Jadi batal semua itu, semedi-semedi itu. Saya tidak tahu ternyata di dalam diri saya sudah ada kekuatan itu. Ternyata kekuatan di dalam diri saya ini menentang keras guru-guru seperti yang sudah saya masuki ini, yang sudah saya pelajari ilmunya ini. Sebenarnya dilarang. Awalnya saya tidak mengerti, tetapi setelah melalui proses yang panjang, akhirnya sampai kenunukan itu, saya diberikan pengertian. Jadi setelah proses yang panjang itu saya diberikan pengertian bahwa tidak boleh mempelajari ilmu-ilmu seperti tersebut. Secara ini maksudnya saya pernah bertemu dengan orang yang mengaku sudah bertemu Tuhan Yesus, tapi ada teman lain juga yang bercerita bahwa ada orang lain yang mengaku bertemu Nabi Muhammad, tetapi itu saya tidak tahu pasti karena saya tidak bertemu langsung dengan orangnya. Yang saya ceritakan di sini yang saya bertemu langsung orangnya. Jadi teman-teman, sebenarnya ilmu-ilmu seperti itu dilarang. Saya merasa mungkin hanya dipakai oleh Tuhan untuk mengetahui dan menjelaskan lagi kepada teman-teman yang lain bahwa mempelajari ilmu gaib untuk bertemu dengan Roh Kudus atau bertemu dengan Tuhan Yesus atau bertemu dengan roh-roh dalam rupa apapun itu tidak boleh, karena itu bertentangan dengan ajaran agama. Tidak boleh. Karena keadaan itu teman-teman, waktu itu kekuatan dalam diri saya walaupun sudah dilakukan penarikan tetapi tidak hilang. Jadi saya seperti orang gila waktu itu. Saya melihat orang lain itu, saya melihat manusia itu macam bukan manusia, karena penglihatan saya ini mulai kacau. Penglihatan saya mulai kacau. Pokoknya kadang kalau saya melihat orang itu kadang berbeda. Tapi untungnya saya masih diberikan kesadaran, selalu berdoa walaupun dalam keadaan tergoncang. Jadi saat itu saya sadar saya sering melakukan gerakan-gerakan aneh karena perintah kekuatan yang ada di dalam diri saya waktu itu. Saya sendiri tidak mengerti kekuatan apa yang ada dalam diri saya dan apa fungsinya, saya sendiri tidak tahu. Jadi teman-teman sampai mengunci saya di kamar waktu itu di Berau, di Gunung Tabur. Jadi saya dikunci di kamar, mereka pergi bekerja. Saya merasa saya tidak gila, hanya saya bingung karena kadang mulut saya ini berkata-kata sesuatu yang aneh, dan tubuh saya ini pun selalu melakukan gerakan-gerakan yang saya sendiri tidak menghendakinya.
seperti buka jurus lah apa segala. Jadi memang apa ya teman-teman lakukan itu menganggap saya gila, itu benar juga. Hanya di dalam diri saya merasa saya tidak gila karena ada sesuatu kekuatan di dalam diri saya. Jadi hari itu tidak tahu berapa hari mereka mengurung saya di kamar, tapi hari itu pada saat mereka sudah pulang dari tempat kerja mereka masing-masing, saya pura-pura baik, diam-diam saja, tidak melakukan aneh-aneh. Jadi saya pura-pura ke kamar mandi. Jadi mereka lengah, aku mulai keluar. Saya jalan kaki keluar ke itu pelabuhan Ketinting untuk keluar ke kota karena ini lagi di lokasi ladang. Jadi saya jalan kaki keluar itu ya lumayan jauh dari lokasi perumahan ladang itu ke pelabuhan Ketinting, itu jauh, tapi saya berjalan kaki sampai di sana. Ya berkisaran 5 sampai 6 kilo jalan kaki sampai di sana. Saya ini tidak bawa uang, hanya pakaian satu di badan sama celana pendek, tidak ada sendal. Saya minta tolong kepada yang bawa Ketinting itu, saya bilang, Pak, saya minta numpang karena saya tidak ada uang, saya mau keluar ke kota. Tapi Pak itu baik hati, dia bilang ayo naiklah. Jadi saya naik ikut sampai ke kota. Sampai ke sana sebenarnya saya sudah berniat, dalam hati saya berniat, karena keadaan saya seperti ini sebaiknya saya pulang ke kampung. Jadi sebenarnya saya berniat ingin pulang ke kampung teman-teman. Waktu sudah sampai di kota Gunung Tabur, saya apalagi itu ya, saya ingat saya naik travel juga. Saya naik travel tidak bayar, saya hanya minta saja kepada supirnya, saya minta numpang karena saya tidak ada uang. Saya minta numpang di travel tersebut karena saya tidak ada uang. Habis itu saya numpang travel ke Tanjung Selor, menumpang gratis sampai di Tanjung Selor, naik speed ke Tarakan. Saya naik speed ke Tarakan pun gratis. Saya meminta tolong saja sama, mungkin ada orang yang membantu saya membeli tiket waktu itu, saya tidak ingat dengan pasti. Namun sepertinya ada orang yang menolong saya waktu itu. Terima kasih kepada Pak yang sudah menolong saya. Terima kasih kepada orang-orang yang sudah menolong saya di perjalanan waktu itu. Ada juga satu keluarga orang timur. Saya numpang, saya beralasan bahwa barang-barang semua hilang, tapi sebenarnya saya dalam keadaan gangguan pikiran antara sadar dan tidak sadar. Karena saat itu saya hidup di antara dua kehidupan, antara alam gaib dan alam nyata. Jadi saya berusaha untuk hidup normal di alam nyata, tetapi alam gaib ini pun terus menghantui saya. Jadi terkadang saya berperilaku aneh. Setelah sampai di Tarakan, saya ingat betul saya naik kapal Bukit Siguntang, naik tanpa tiket. Saya tidak bersembunyi teman-teman, karena saya berpikir Bukit Siguntang ini kan tujuan Kupang, jadi mungkin saja saya bisa lolos sampai ke Kupang. Tetapi saat pemeriksaan tiket, karena waktu itu Bukit Siguntang masih ke Nunukan dulu, jadi pemeriksaan tiket saya tidak bersembunyi. Jadi security itu bawa saya ke tempat security. Di situ saya dikasih makan, ditanya-tanya, saya bercerita keadaan saya. Saya berbohong teman-teman kalau barang-barang saya hilang. Namun sebenarnya tidak hilang, hanya karena dapat gangguan. Terima kasih untuk security-nya yang sudah kasih saya uang 50.000. Dia menyuruh saya untuk turun di Nunukan karena kapal Bukit Siguntang tidak bisa membawa saya sampai ke Kupang karena saya tidak punya tiket.
Terima kasih. Setelah saya turun di Nunukan, saya memang dalam keadaan kacau teman-teman. Saya sering meminta-minta, sering mengemis di pelabuhan. Pokoknya seputaran kota di Pasar Lama. Di situ kadang saya tidur di emperan toko, di depan toko bangunan. Saya tidur tanpa alas, tidak ada kain. Pokoknya kedinginan di situ. Saya merasa itu adalah posisi terendah saya. Saya berada di titik nol. Saya kadang berpikir apakah saya masih bisa sadar lagi atau tidak. Tetapi puji Tuhan saya masih diberikan kesadaran. Setiap kadang sore saya mencari gereja di Nunukan untuk berdoa. Saya kalau lihat posisi gerejanya lagi kosong, tidak ada orang yang kegiatan di gereja, saya masuk. Kalau dikunci gerejanya, saya meminta izin di pendetanya atau orang yang tinggal di situ untuk berdoa di dalam gereja. Sering saya lakukan itu. Banyak gereja di Nunukan yang saya masuki. Kalau ada pendeta yang dapati saya sementara berdoa, kadang saya didoakan juga. Pendeta itu menjamah kepala saya lalu mendoakan. Terima kasih untuk semuanya. Teman-teman, setelah kurang lebih 4 bulan baru saya benar-benar sudah bisa mengendalikan diri. Jadi saya pergi mencari kerjaan, bekerja sebagai tukang cuci piring di warung nasi goreng di Jamaker dulu. Tidak tahu masih ada atau tidak sekarang, tetapi itu pekerjaan pertama saya sebagai pencuci piring di warung nasi goreng di Pasar Jamaker. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan, sudah mendengarkan keluhan hati saya, kisah hidup saya. Mungkin ini masih ada part yang ketiga, bagian yang ketiga. Saya mungkin akan memberikan gambaran tentang kekuatan apa sih yang ada di dalam diri saya. Sampai gila seperti itu. Mungkin di part ketiganya saya akan berusaha menjelaskan yang inti-intinya saja. Dan juga teman-teman, saya ada pernyataan istimewa juga tentang Pulau Kalimantan, tentang tanah Kalimantan ini. Tapi itu nanti disaksikan di part yang ketiga. Kira-kira pernyataan istimewa apa dari seorang yang mengalami gangguan gaib, mendapatkan sesuatu yang gaib ini. Saya tidak menganggapnya ilmu ya teman-teman, karena ilmu itu berbeda. Karena apa yang saya dapati ini, kalau secara ajaran Kristen, ini adalah proses untuk mendapatkan sesuatu karunia dari Tuhan. Jadi saya sebenarnya menulis buku tetapi untuk tujuan rohani. Tapi di sini saya berusaha menceritakannya secara umum saja, sebagai pandangan sebagai seorang biasa. Jadi secara orang Kristen pun bisa mendengarkan keluhan saya. Orang yang beragama bukan Kristen pun bisa mendengarkan keluhan saya. Saya banyak menuliskan buku tentang rohani yang berhubungan dengan rohani Kristen. Itu sebenarnya itu bagian-bagian dari kekuatan yang ada dalam diri saya. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Jika ada komentar atau tanggapan positif silahkan di komentar, atau usul saran silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk mendukung channel saya. Benda itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Saya menggambar saja karena benda itu sudah hilang. Tidak tahu hilang di mana. Tapi kira-kira gambarannya seperti ini. Seperti ada mata. Bisa kita masukkan ke jari kita sebagai cincin. Tapi
terbuat dari seperti tulang, bukan dibuat ya, seperti asli, terbentuk secara alamiah dari tulang.